NIM 220-303 Fakultas Ilmu Teologi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya sebagai mahasiswa ingin mewawancarai Bapak ini sebagai pengusaha. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pertanyaannya Pak, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Edison Rambe. Sekarang saya tinggal di Kabupaten Tarutung Selatan, tepatnya itu di Desa Sialang, Kecamatan Sayur Tinggi. Dan kita ada beberapa usaha. Yang pertama itu PT Karya Kasih Persada, ini di Jakarta, bergerak di bidang outsourcing. Dan juga ada PT Karya Teknik Nusantara, ini pabriknya ada di Karawang sama di Cibarusah, ini bergerak di bidang die casting untuk sepeda motor. Dan juga di sini kita ada CP Bumi Angkola Jaya, itu bergerak di bidang konveksi, juga digital bordir. Jadi itu aja mungkin mengenai usaha yang kita tekuni di Indonesia ini. Ada beberapa perkebunan tetapi dia tidak berbadan hukum. Jadi itu aja, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan, tadi Bapak sudah memperkenalkan profil usaha Bapak. Iya. Pertanyaan saya yang selanjutnya, apa imbalan yang diberikan Bapak untuk karyawan yang bekinerja baik dan hukuman buat karyawan yang bekinerja buruk? Mungkin dalam perusahaan itu ada karyawan yang bekinerja sangat baik dan buruk, begitu Pak? Iya. Ini kan terus terang, ini ada 3 perusahaan kita ini. Apakah secara general semua atau salah satu aja ini? Yang salah di sini satu aja Pak, yang paling mendetail di sini. Yang dekat di sini aja ya. Jadi di sini memang kita di CP Bumi Angkola Jaya, kita memang karyawannya ada 2 jenis dia. Ada yang memang dia borongan, ada yang memang dia gajinya bulanan. Jadi memang reward sama punishment juga sama mereka boleh dibilang agak sedikit berbeda. Contohnya kalau untuk karyawan bulanan itu, kalau award atau penghargaan saya berikan itu setiap tahunnya untuk karyawan yang baik, yang berprestasi, memang seperti akhir tahun itu saya kasih bonus. Pada saat lebaran juga seperti ini saya kasih boleh dibilang uang lebarannya lebih banyak yang berprestasi. Sebaliknya yang kurang berprestasi itu tidak saya kasih tambahan seperti THR, hanya THR yang rutin saja. Bonus di akhir tahun juga saya tidak kasih. Bahkan kalau memang dia disiplinnya, produktivitasnya juga tidak tinggi, bahkan sampai pemecatan. Tetapi yang kedua untuk karyawan yang borongan, karena memang mereka digaji juga berdasarkan jumlah hasil yang mereka hasilkan. Jadi secara langsung mereka kalau malas kerja otomatis mereka dapat punishment sendiri dengan dia gaji memang sedikit, penghasilan mereka sedikit. Sebaliknya kalau mereka bekerja banyak, ya hasil mereka banyak, gaji mereka juga banyak. Tetapi kalau memang sudah keterlaluan juga, misalkan datangnya sesuka mereka, kerjanya juga sesuka mereka, sehingga boleh dibilang mesin itu banyak berhenti karena mereka tentunya mengakibatkan kerugian sama perusahaan juga. Tentu ya kami juga akan mempertimbangkan karyawan tersebut supaya dia tidak dipakai lagi. Seperti itulah kira-kira gambarannya di sini deh, untuk reward sama punishment bagi karyawan yang berprestasi atau yang kurang baik. Ya Pak, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana cara Bapak memotivasi karyawan agar semangat bekerja? Kalau saya memang memotivasi karyawan selalu saya sampaikan saya sendiri sebagai contohnya. Yang jelas kita bekerja dengan baik, bekerja dengan bagus
bagus, otomatis secara tidak langsung juga imbalan kita dapat langsung. Tetapi kalau kita bekerja dengan bagus, gigih, tentu orang lain juga akan melihat juga, sehingga peluang untuk bekerja ke tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan lebih bagus itu sangat besar. Logikanya kalau di tempat kerja seperti ini saja mereka dalam tanda kutip tidak bisa dipakai, tidak bisa dipergunakan dengan baik, tentu orang lain juga tidak mau untuk mengambil mereka. Tetapi kalau memang di sini juga bagus, tentu orang juga akan melihat orang yang datang ke sini, oh dia bagus kerjanya, pelayanannya bagus, sudahlah ini saya ambil aja ke tempat saya untuk bekerja, saya bawa untuk bekerja. Jadi ini yang saya sampaikan ke karyawan supaya mereka termotivasi terus. Berapapun gaji yang mereka terima, jangan karena sedikit gaji jadi malas-malas kerja. Karena kalau kita gaji sedikit malas kerja, peluang untuk ke lebih banyak lagi gajinya atau keluar dari sini itu tidak akan ada. Jadi seperti itulah ya kalau saya langsung ke karyawan. Oke Pak, yang pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak selalu memperhatikan kehidupan karyawan atau bawahan Bapak? Iya, tentunya prinsip dari seorang pengusaha saya pikir semua sama. Aset pengusaha adalah karyawan. Dengan kata lain, kalau kesejahteraan karyawannya bagus, otomatis yang punya usaha juga bagus. Jadi dengan kata lain, pengusaha itu makan dari karyawan yang memberikan makan pengusaha, baik fasilitas rumahnya segala macam itu dari karyawan. Jadi kalau pemikiran saya, karyawan itu ya merupakan aset dari pengusaha. Jadi kalau misalkan tidak dihargai itu karyawan, saya pikir itu akan berdampak negatif terhadap pengusahanya sendiri. Jadi itu kalau pemikiran saya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah visi dan misi Bapak untuk membangun usaha ini? Dan apakah semua karyawan atau bawahan menghormati Bapak? Ya. Kalau visi misi kami sebenarnya Konveksi Bumi Ampera Jaya, tapi nanti secara detail saya kasih komponen profilnya, yaitu di sini menjadi konveksi atau perusahaan yang bisa menampung karyawan putra-putri daerah di Sumatera Utara ini, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, dan juga tentunya menjadi perusahaan konveksi dan juga digital bordir terbaik di kabupaten ini. Itulah kalau visi kami, sehingga dapat bersaing di paling tidak di Provinsi Sumatera Utara ini. Kalau misi kami sebagai konveksi atau sebagai pemproduksi pakaian dan juga digital bordir, yaitu untuk memberikan kepuasan terhadap customer, yaitu ya kita berfokus kepada tingginya kualitas, ketepatan waktu pengiriman, dan juga sesuainya kesepakatan kita dengan customer, baik itu model dan lain-lainnya, dan tentu juga pengiriman yang tepat waktu dan juga pelayanannya. Itu kalau misi kami. Dan juga tentunya di samping tadi itu semua, ya kita juga tentu berpartisipasi di lingkungan kita ini, menjaga lingkungan ini agar sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi yang terakhir tadi, apakah ditakuti ya? Dihormati. Jadi kalau saya pikir itu sudah hukum alam. Kalau kita saling menghargai, saya pikir karyawan juga akan saling menghargai. Kalau kita saling menghormati juga, saya pikir kita juga saling menghormati. Yang jelas kan kita sudah terikat aturan, karyawan punya wewenang dan tanggung jawab sendiri. Kita juga, atau kami sebagai pemilik perusahaan juga
semua punya wewenang dan tanggung jawab. Jadi semua memang sudah diatur. Jadi dengan kata lain tidak ada boleh dibilang jalan karyawan tidak menghormati kita kalau memang hak-hak mereka ya memang kita penuhi, seperti itu kalau pemikiran saya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mau mendengarkan keluhan karyawan atau bawahan dan bagaimana cara Bapak supaya karyawan semua berkembang di bidangnya masing-masing? Iya, yang jelas pertama mengenai keluhan karyawan, kalau saya biasanya kalau karyawan mengeluh itu akan saya tampung dulu dan tidak saya langsung aplikasikan walaupun apa yang mereka sampaikan itu benar. Kenapa seperti itu? Contohnya ada karyawan, saya minta tambah gaji karena memang saya sekarang posisinya pekerjaannya sudah banyak, tanggung jawab saya banyak. Kalau nanti saya berikan ke depan juga dia akan cepat seperti itu dan yang lain juga akan nanti seperti itu. Makanya walaupun setelah saya periksa analisa memang dia sudah waktunya naik gaji, saya akan tunggu beberapa bulan untuk memberikan agar karyawan itu setiap menuntut tidak harus dipenuhi. Jadi kalau saya prinsipnya karyawan apapun yang dituntut karyawan kita pelajarin dulu, walaupun apa yang disampaikan mungkin benar, tetapi kita tidak langsung mengiyakan agar dampak positifnya ke depan tidak terlalu banyak tuntutan-tuntutan yang harus kita langsung iyakan seperti itu. Baru apa lagi tadi? Bagaimana cara Bapak supaya karyawan semua berkembang di bidang masing-masing? Iya, bagaimana supaya berkembang di bidang masing-masing. Yang jelas saya sama karyawan selalu kalau ada waktu saya akan kasih mereka training, kasih mereka belajar, dan saya juga tidak terlalu mencampuri semua karyawan saya, biarkan mereka untuk berinovasi, bagaimana mereka diproduksi, bagaimana mereka untuk kontrol kualitinya, bagaimana untuk memproses barangnya itu cepat selesai. Saya selalu kasih kebebasan itu untuk mereka. Jadi mereka memang jadinya bisa berinovasi. Di samping juga saya selalu bilang ya kita sekarang dari teknologi bisa banyak belajar, ada YouTube, ada Google. Jadi teknologi-teknologi yang baru kita bisa pelajari dari situ. Jadi saya juga selalu menyarankan supaya perkembangan teknologi untuk produksi ya juga dipelajari. Jadi kalau saya selalu sama karyawan, kalau ada waktu saya selalu ajak untuk sharing dan saya selalu tuntut mereka inovasi dari mereka. Yang penting ada perubahan, walaupun mungkin yang mereka melakukan perubahan itu boleh dibilang tidak hasilnya tidak memuaskan atau tidak bagus, tetapi mereka sudah ada niat untuk melakukan perubahan seperti itu. Oke Pak, pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah Bapak seorang pemimpin yang otoriter, demokratis, atau bebas kendali? Otoriter ya. Iya Pak. Jadi saya perlu beberapa sampaikan juga. Jadi kalau saya boleh dibilang otoriter atau enggak tergantung permintaan. Tetapi saya selalu setting di perusahaan itu, kalau di pimpinan di perusahaan itu selalu saya bikin 2 orang, boleh dibilang satu yang otoriter, satu yang tidak, kan itu. Jadi kalau saya selalu settingannya seperti itu. Dan saya juga dulu lama bekerja di perusahaan Korea, jadi kalau saya lihat juga mereka selalu settingannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ada yang selalu marah, ada yang selalu marah. Memang marah ya tentu karena tidak benar, kan gitu. Jadi karyawan itu juga boleh dibilang akan tunduk sama dia. Tetapi ada juga yang satu yang selalu memang seperti mengayomi dia. Jadi karyawan itu juga dampaknya tidak stres seperti itu. Jadi kalau cuma marah terus, walaupun mungkin benar marahnya, karyawan akan stres dan mungkin tidak betah kerja. Jadi saya juga selalu disetting di sini satu orang yang selalu marah, satu orang yang tidak. Nah, seperti di sini yang pegang produksinya Bukius. Jadi
Dari awal saya selalu bilang, Bu Yus mau posisi yang mana? Bu Yus yang marah atau saya? Bu Yus bilang, udahlah Pak, saya yang marah-marah, saya nggak bisa ngelihat begini, saya pasti marah. Jadi kalau sampai sekarang ini saya tidak pernah marah, saya apapun selalu saya ayomi. Karena apa? Karena kalau dia sudah marah, tambah lagi saya marah, sudah karyawan pasti dulu. Tetapi saya harus mengayomi bagaimana supaya karyawan itu, oh ya benar lah itu kata Bu Yus, saya pikir begini, kamu harus begini, kamu harus berubah, tidak tenang lah, kalau itu aman lah, itu kan seperti itu. Jadi itulah kalau style saya untuk memimpin perusahaan. Oke Pak, pertanyaannya saya yang selanjutnya, bagaimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan? Mungkin dalam Bapak memimpin pasti ada lingkungan sekitar yang berdampak. Ya, kalau di sini memang kalau boleh dibilang pengaruh lingkungan sangat berpengaruh sekali, walaupun mungkin bisa nanti tidak terlalu diterima. Yang paling berpengaruh memang lingkungan, karena di sini kita punya adat dan budaya dan juga kultur agama yang boleh dibilang relatif kuat. Contohnya di sini ada apa istilahnya, pekan. Ada pekan di Sigalangan, ada pekan di Tolang. Jadi pada saat pekan biasanya masyarakat kita itu akan ke pekan dan itu akan mempengaruhi boleh dibilang kehadiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai adat budaya. Kalau di daerah Jawa sana ada orang meninggal, ada orang menikah, pada saat jam istirahat kita datang, kita kasih sumbangan kita kalau meninggal, atau yang menikah juga kita makan, kasih sumbangan, sudah langsung kembali kerja, itu bisa. Tetapi kalau di sini besok mau pestanya, mulai hari ini sudah repot ini untuk mempersiapkan, kan seperti itu. Sehingga akan mempengaruhi juga kehadiran mereka terhadap pekerjaan mereka di tempat kerja. Jadi memang, dan itu tidak terlarang, karena kalau memang kita nanti larang, mereka juga akan dalam tanda kutip diusir atau diasingkan di kampung itu, kan seperti itu. Nah, jadi yang kedua faktor tadi memang itu kalau di kota relatif boleh dibilang kita tidak dapat, tetapi di sini memang sangat mempengaruhi sekali lingkungan. Baru kita di sini ada istilah adatnya itu dalihan natulu. Mungkin kalau di bahasa Indonesia akan agak susah. Tetapi dengan kata lain, kalau kita pada umumnya sama anak buah kita mau apapun dia tutur kita, ya mereka harus hormat. Tetapi kalau di sini, kalau misalkan bawahannya dia pamannya atau bapak tuanya atau budaknya, itu akan susah juga dia untuk mengontrol, untuk memerintah. Jadi memang pengaruh kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh yang tiga tadi. Pertama memang kebiasaan masyarakat sini, kedua memang adat budayanya, yang ketiga memang tadi perilaku sosial masyarakat Tapanuli Selatan ini yang berdalihan natulu, ya adatnya itu seperti itu deh. Jadi memang sangat beda dengan yang biasa misalkan di Jakarta sana atau perusahaan pada umumnya. Oke Pak, pertanyaan saya yang terakhir, siapakah tokoh umum yang menjadi inspirasi Bapak sehingga menjadi pemimpin seperti ini? Saya sebenarnya kalau dibilang menginspirasi, saya pertama dulu kerja di perusahaan Jepang, di perusahaan Korea, PT Samsung Electronics Indonesia ini buat laptop selama 5 tahun. Jadi memang dulu selama kerja saya di sana, dulu Mr. Kim Yong Sok itu engineer-nya, dan itu hanya tamat STM, dan dialah untuk mengontrol seluruh robot PT Samsung seluruh dunia ini. Dan juga engineer-nya ini Mr. Na namanya, itu juga hanya tamat SMA. Jadi saya juga ke Samsung hanya tamat SMA. Jadi boleh dibilang kalau soal ilmu sekarang kita sudah ada semua, disiapkan semua dengan dunia digital sekarang, di YouTube ada, di Google ada. Jadi saya juga mengembangkan usaha seperti itu. Saya belajar sendiri seperti digital border ini.
saya beli alatnya, belajar sendiri mungkin sampai beberapa bulan tidak tidur untuk mengoperasikan. Jadi kalau saya memang ya tokoh saya mungkin tidak terkenal, tetapi bagi saya pribadi itu Mr. Nas sama Mr. Kim Yong Sok itu sangat bagus. Tetapi kalau kita mungkin kutip ke tokoh-tokoh pengusaha kita, baik itu tokoh-tokoh yang sukses di dunia, saya pikir semua sama. Yang penting kita harus berjuang terus untuk berbuat, untuk membuat supaya berhasil. Si ketua Golkar dia juga bilang ya harus berusaha terus. Bob Sadino bilang ya kalau kita tidak mulai ya kapan lagi, jadi nggak usah ngomong-ngomong. Kalau mau usaha jangan ngomong-ngomong, jangan tanya-tanya, ya sudah mulailah, kan gitu. Nah, terus yang pendiri Facebook siapa itu, Mark Zuckerberg juga bilang ya dia sebelum membentuk Facebook itu sudah banyak dibikin dia dulu aplikasi chat, aplikasi pendidikan dan segala macam. Akhirnya itu juga yang jadi. Dan mungkin kalau adik tahu mungkin penyanyi siapa, Beyonce, dia ciptakan sampai ratusan lagu, ya hanya sambutannya hanya ya tepuk tangan biasa lah sampai dia sukseskan seperti itu. Jadi hampir semua saya lihat semua baik Jack Ma segala macam pengusaha di dunia ini memang yang berusaha semua memang coba soal kegagalan itu belakangan. Jadi ya saya pikir itu aja pada umumnya. Tapi kalau aspirasi saya sebenarnya itu orang Korea itu Mr. Kim Yong Sok sama Mr. Na. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oke Pak, terima kasih sudah menjadi narasumber saya yang terbaik pada hari ini, dan saya dari mahasiswa YKN Karutu sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga perusahaan Bapak semakin sukses ke depannya. Amin.